Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sahabatku, saya ini punya sedikit masalah dengan ayah saya. Saya janji untuk tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Alhamdulillah. Mau ndak panjenengan, kata dia, saya tempati rumah panjenengan, nginap saya di rumah panjenengan itu selama 3 malam. Lah namanya laki-laki Ansor, Bapak Ibu, ya tentu diizinkan. Ya diizinkan nginap selama berapa? 3 malam. Makanya ngapunten sedikit fikihnya niku. Kalau secara fikih niku nginap di rumah orang itu jangan lama-lama. Minimal dia 3 malam. Nek lebih niku ndak nginap, ngekos niku. Benten niku. Jadi Bapak Ibu, 3 malam. Malam pertama Abdullah niku ngintip ke kamar laki-laki Ansor itu. Kira-kira jam 2 pagi lah seperti itu, ternyata dia masih tidur. Jam 3 ternyata juga masih tidur. Lah menjelang sholat subuh, dia ngintip lagi, dan ternyata pada waktu itu laki-laki Ansor itu sudah sholat, kemudian berangkat ke masjid menunaikan sholat subuh berjamaah. Pulang hari itu tidak ada yang istimewa. Hari kedua hal yang sama terjadi, tidak ada yang istimewa. Hari ketiga Bapak Ibu, tidak ada lagi yang istimewa, sama saja selama 3 hari itu. Apa kata Abdullah ini? Wahai sahabatku, sebenarnya saya itu tidak punya masalah dengan ayah saya, tapi saya mendengar bahwa baginda Nabi itu mengatakan akan lewat di antara kalian seorang pemuda calon penduduk surga 3 kali, dan yang lewat itu adalah dirimu. Saya ingin tahu apa amalanmu. Kata laki-laki Ansor itu, ya saya ya seperti yang kamu lihat. Saya tidak ada amalan istimewa. Akhirnya hendak pergi pulang Abdullah bin Amir bin As itu. Begitu melangkah 3 langkah dipanggil, ya Abdullah, kemarilah. Sebenarnya amalan saya itu tidak beda dengan amalan kalian. Tapi ada satu hal yang selalu hadir di dalam diri saya. Saya tidak pernah merasa iri kepada umatnya baginda Nabi yang diberi Allah kenikmatan melebihi nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Masya Allah. Abdullah niku langsung memeluk laki-laki Ansor itu. Beliau katakan, inilah amalanmu yang tidak semua orang bisa melakukan di dalam diri. Inilah amalanmu. Jadi kalau diamalkan gambarannya pada amalan para sahabat niku, ya sholat tahajud mereka ya tahajud, mereka baca Quran ya baca Quran, mereka sholat berjamaah ya sama. Tapi ada satu yang istimewa dari laki-laki itu, sehingga Nabi mengatakan dia calon penduduk surga. Keistimewaannya adalah tidak ada hadir di dalam hatinya itu perasaan iri hati. Ngapunten Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terutama yang calon jamaah haji. Besok panjenengan di Mekah, di Madinah itu ketemu dengan orang yang juga bisa jadi nanti memunculkan perasaan iri di dalam diri panjenengan. Ekonomi orang yang berangkat haji itu beda-beda. Dan di sana itu nanti selain ihram loh ya, kalau ihram ya tidak ada masalah kan, pakai pakaian sama. Tapi ketika sudah lepas dari ihram itu, ada banyak perilaku mereka yang kalau tidak kita kendalikan hati kita itu, yang muncul perasaan iri. Makanya Bapak Ibu ngapunten, terutama yang calon haji, berhati-hatilah. Mulai hari ini sebelum berangkat ini, lillahi ta'ala niku dihadirkan. Tidak usah melihat yang sana, yang sini, bagaimana ini, bagaimana itu. Intinya saya ingin kembali kepadamu ya Allah, lillahi ta'ala. Jangan ada unsur perasaan iri. Nah, ini kepada kita yang nggak berangkat haji,
Iri hati niku Bapak Ibu berawal dari sukanya membanding-bandingkan. Makanya kan ada lagu napa? Ojo dibanding-bandingke. Gitu. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Allah niku mengatakan jangan kamu iri hati, wala tatamannaw niku makna aslinya niku jangan bandingkan nikmat Allah yang ada pada diri kita dengan nikmat yang diberikan Allah pada diri orang lain. Jangan dibandingkan. Karena membandingkan itulah nanti yang menyebabkan munculnya perasaan iri ini. Dan sing penting napa Bapak Ibu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau panjenengan bersyukur, niscaya tidak ada kesempatan untuk iri hati ini. Jangan pahamilah, saya hidup begini yang anugerah saya rezeki Allah. Dia yang memberi kehidupan seperti itu kepada orang lain, yang memberinya juga Allah. Sama-sama Allah yang memberikan kepada kita rezeki itu. Tidak perlu ada perasaan iri. Karena apa? Karena nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain itu belum tentu cocok untuk kita. Coba di ibu-ibu ngapunten gitu. Nek jenengan misalnya hanya ingin membandingkan, jenengan lihat hidupnya Syahrini ini boleh. Kenal tuh Syahrini? Nah, kenal di mana ibu-ibu nih kok? Syahrini itu masya Allah orang kaya dengan suaminya itu, pakaiannya luar biasa. Niku nek jenengan yang pakai pakaian niku, boten Syahrini, Syahrono panjenengan. Berbeda. Jadi jangan kemudian berpikir apa yang cocok bagi orang itu cocok untuk kita, belum tentu. Oleh karena itu banyak-banyak bersyukur. Keadaan hidup kita itu ya seperti pelangi ini tuh, orang selalu melihat enak sih hidupmu pelangi itu seperti di atas kepala orang lain. Jenengan enak ya, sudah pensiun gitu kan, saya masih aktif. Lah pensiun itu juga bilang kamu yang enak, pensiun tidak bisa apa-apa, kamu masih bisa aktif. Intinya apa? Intinya tidak ada yang enak itu kecuali di atas kepala orang lain. Maka seyogianya bagaimana? Syukuri apapun keadaan itu, niscaya syukur niku nanti akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku Bapak Ibu, terutama yang calon haji ini tadi saya katakan, pertama itu jangan sampai perasaan iri hati hadir di dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, buatlah diri kita ini supaya tidak mudah menyalahkan orang. Nah, niki hati-hati nih. Jadi ibu bapak sekalian, tentu saja kita nanti di sana akan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Jangan sampai kita merasa yang paling benar lalu orang lain itu disalahkan. Ada kisah begini. Kisah ini unik. Ada seorang ulama Bapak Ibu, namanya Imam Bishr Al-Hafidh. Imam Bishr ini awalnya itu ahli maksiat, lalu kemudian diberi Allah petunjuk, taubat dia kepada Allah, sehingga menjadi ulama, bahkan dia pun pengkaji ilmu hadis. Sampai-sampai seorang ulama yang top hafalan hadisnya sampai detik ini tidak ada yang kemudian mengalahkannya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad niku Bapak Ibu, konon beliau menghafal hadis itu sampai 1 juta hadis. Beliau menulis musnad Imam Ahmad itu sekitar 30.000 hadis lah, 970.000 hadis itu tidak sempat ditulis. Itu Imam Ahmad. Jadi kalau beliau ngajar hadis nih, tidak buka kitab karena hafal semua di luar kepala. Sami kalau panjenengan ngaji hadis itu kan di luar kepala kabeh toh. Enggak langsung melempung atau maksudnya. Di luar semua nih. Lah Imam Ahmad nih apa? Memuji itu Imam Bishr nih luar biasa. Lah anaknya beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, mengapa wahai ayah engkau memuji Imam Bishr itu padahal ilmunya enggak sama seperti dirimu? Kata beliau apa? Imam Bishr itu tentang hadis memang di bawah saya, tapi tentang mengenalnya dia kepada Allah jauh lebih tinggi dibandingkan pengenalan saya kepada Allah. Lah Imam Bishr itu Bapak Ibu, ceritanya terdengar azan dia berangkat ke masjid sama santri-santrinya, habis sholat zikir doa lah pulang. Lah mau keluar dari masjid itu tentu mencari tempat di mana sandalnya dia letakkan. Begitu sampai di tempat itu ternyata sudah tidak ada sandalnya.
Cari sana kemarin tidak ada. Murid-muridnya disuruh cari, tidak ada ketemu sandal. Lalu kata muridnya begini, ya Syekh, mohon maaf, itu sandal panjenengan itu sudah dicuri orang. Begitu mendengar sandalnya dicuri orang, langsung nangis Imam Bishr itu, nangis sejadi-jadinya. Lalu muridnya itu bertanya, wahai Syekh, kalau hanya karena sandal kau menangis, kami akan carikan sandal yang lebih baik daripada yang hilang itu. Ngapunten Bapak Ibu, ngapunten nggih, nek jenengan sholat di masjid kok sandal hilang, niku kira-kira jenengan nangis apa boten? Nggak mungkin, paling mau ingat-ingat di sandal terakhir di, gitu, ingat-ingat sandal terakhir sejam. Imam Bishr niku nangis. Ketika ditanya, kok nangis? Ini yang penting niku. Kata beliau, saya khawatir nanti di yaumil hisab itu Allah menyalahkan saya. Hei Bishr, mengapa engkau menggunakan sandal yang menjadikan orang lain tertarik untuk memilikinya, lalu dia harus mencuri untuk mendapatkannya? Bayangkan. Imam Bishr niku khawatir kalau dia yang justru disalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pencurinya itu. Ini kan yang banyak hilang dari kita sekarang ini. Namun kita selalu mudah menyalahkan orang. Coba deh Bapak Ibu perhatikan, misalnya sekarang banyak anak-anak niku naik motor buka HP. Jadi betul. Naik motor buka HP, terus ada jambret, dijambret HP niku. Niku kira-kira sing salah niku yang punya HP napa jambret deh? Pinter jenengan tadi. Mestinya banyak orang berkata gitu. Iya jambret deh. Wong namanya jambret dia begitu, tidak pernah minta izin dulu dong. Maaf, ini saya mau menjambret panjenengan, tolong diizinkan kan? Tidak pernah begitu. Ya diambil saja. Ibu-ibu misalnya mau berangkat sholat subuh dari rumah ke masjid, tidak dikunci dengan benar rumah panjenengan. Tertiup angin, terbuka sedikit, ada pencuri lewat, dia lihat terbuka pintu, dia masuk ngambil barang-barang yang ada di rumah. Itu kira-kira yang salah yang punya rumah atau yang pencuri itu? Yang punya rumah. Itu loh yang sebenarnya ingin diajarkan oleh Imam Bishr niku. Makanya Imam Bishr itu sejak beliau kehilangan sandal itu tidak pernah lagi menggunakan sandal. Kesana kemari jalannya itu tidak pakai sandal. Napa niku nyeker. Makanya dikenal beliau itu Al-Hafi niku orang yang berjalan tanpa alas kaki. Makanya ada itu menyebutkan seorang waliullah berjalan tanpa alas kaki niku Imam Bishr Al-Hafi niku. Ini ngapunten nggih, jangan jenengan mengatakan setiap orang yang jalan tidak pakai sandal niku wali. Bahaya niku. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya apa yang ingin saya katakan? Jangan mudah nyalahkan orang. Sibuklah dengan amalan kita sendiri, sibuklah bagaimana supaya haji kita itu bisa sempurna di dalam pandangan Allah, tidak usah menggubris orang lain. Jenengan mampu seperti apa, jenengan lakoni niku, orang lain berbuat seperti apa dalam ibadah itu, tidak usah dikomentari, karena semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya memang yang namanya hendak berangkat haji niku sangu-sangu batinnya seperti ini harus ada. Tidak sekedar bagaimana harus bawa bekal ini, bekal itu. Niku nggak penting, tapi ada lagi yang lebih daripada itu, pembekalan batin panjenengan. Jadi jangan sampai kita menunaikan ibadah haji tapi kemudian tidak mengubah apapun dari perilaku kita, tidak mengubah apapun dari tutur sapa kita. Semuanya itu harus diubah karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut niku haji niku aslinya itu adalah miniatur kematian niku. Jadi haji itu sebetulnya bentuk perjalanan kita keharibaan Allah niku kelak. Makanya pertama tadi jangan pernah iri, yang kedua itu jangan mudah untuk menyalahkan orang lain. Karena nanti di sana akan terlihat perbedaan-perbedaan niku. Mungkin kalau di kita di Indonesia ini kalau orang soleh ya takbiratul ihram bisa jatuh. Nah di sana ada takbiratul ihram langsung menjulur ke bawah. Ya, ada macam-macam perbedaan. Itu jangan dikomentari. Sibuklah dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Lah yang ketiga Bapak Ibu, ini penting.
Ada seorang ulama namanya itu Syekh Umar bin Abdurrahman. Ini kaitannya dengan jangan pernah merasa kita itu karena sudah menunaikan ibadah haji lalu menganggap kita itu paling soleh ini. Hati-hati nih. Syekh Umar bin Abdurrahman ini dia punya murid ngaji gitu ya, sering didatangi orang ya untuk menimba ilmu, kadang ya minta doa. Lah kebiasaan dia apa? Setiap ada tamu yang hendak datang ke rumahnya itu, dia diberitahu akan dia persiapkan suguhan yang paling enak. Nah, satu hari Bapak Ibu datanglah berita akan ada tamu, rombongan tamu untuk datang ke rumahnya. Disuruh muridnya untuk mencari seekor kambing. Kambing yang besar, kemudian menarik ketika dilihat, ketika diajak keluar ditarik talinya itu dia menurut saja. Disuruh cari dengan ciri seperti itu. Lah dicari sama muridnya itu, ketemu. Senang muridnya dibawa keluar. Begitu kemudian hendak disembelih, ternyata kambing itu merontak-rontak sampai kemudian tali yang ada di kambing itu mencekik lehernya sendiri. Mati dia tidak disembelih, berarti matinya apa? Su'ul khatimah. Matinya itu tidak bisa menjadi halal karena dia meninggal atau mati itu bukan lewat penyembelih. Lalu disampaikan itu kepada gurunya ini, Syekh Umar ini. Wahai Syekh, ngapunten, kambing yang panjenengan minta sudah kami temukan. Tapi ketika kami menyembelihnya dia merontak-rontak sampai kemudian lehernya terjerat oleh talinya sendiri, mati. Mendengar itu Bapak Ibu, nangis Syekh Umar bin Abdurrahman ini, nangis sejadi-jadi. Ketika ditanyakan, ya Syekh, mengapa panjenengan kok nangis? Kalau hanya kambing kami berikan kambing yang lebih baik. Kata dia apa? Saya nangis itu bukan karena masalah kambing ini, tapi saya kepikiran besok di akhirat itu jangan-jangan saya matinya itu seperti kambing ini di akhir hayat saya. Hari ini banyak orang yang begitu memuja saya, meminta doa kepada saya, belajar hadis kepada saya. Saya khawatirnya saya tidak bisa mempertahankan iman. Saya meninggal dunia besok itu dalam keadaan su'ul khatimah seperti kambing itu. Bayangkan itu. Artinya apa? Ada ulama yang demikian masih hidup, tapi pikirannya itu sudah sangat jauh ke depan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah terutama kepada yang menunaikan ibadah haji, termasuk yang sudah menunaikan ibadah haji pun hati-hati. Jangan sampai kemudian berpikir disebabkan karena sudah menunaikan ibadah haji kitalah yang paling sempurna ibadah. Ada loh model seperti itu. Di kampung-kampung nih diminta doa nek boten haji enggak doa. Sing haji dah aku dong. Ya kudunya aku sing doa. Padahal doa ini ya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu hafal. Makanya Bapak Ibu sekalian hati-hati. Jadi jangan sampai hati kita itu diisi dengan hal yang justru malah menjadi sombong kehidupan kita itu. Haji itu bukan untuk menyombongkan diri. Makanya ngapunten, terlepas dari pro kontranya lah, ada juga tuh orang yang nggak suka dipanggil dia haji, ya kan? Mengapa? Alasan mereka apa? Oh, Nabi Muhammad nih nggak haji, nggak diceluk haji. Umar bin Khattab nih nggak haji, nggak dipanggil haji, seperti itu. Tapi terlepas dari itulah, saya ingin katakan apa? Jangan sampai predikat karena kita sudah menunaikan ibadah haji itu menjadikan kita sombong. Karena apa? Karena kata para ahli hikmah itu, orang yang banyak maksiat kepada Allah tapi selalu mengharapkan anugerah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang menyombongkan dirinya disebabkan ibadahnya. Jadi ibadah yang sudah kita tunaikan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah kalau memunculkan kesombongan. Sementara ahli maksiat itu karena dia ingin mendapatkan rahmat Allah niku, selalu berharap akan rahmat Allah niku, itu malah jauh lebih baik karena dia menyadari akan keinginan dia kepada Allah dengan rahmatnya itu. Makanya Bapak Ibu kan ada hadis begini, ada orang kata baginda Nabi yang awal kehidupan dia itu selalu beramal ahli swarga.
tahajud, ngaji, baca Quran, haji, zakat, sedekah dan sebagainya dilakoni. Tapi ternyata ketika antara hidup dan mati itu tinggal satu jengkal, dia kemudian melakukan amalan ahli neraka, akhirnya dia meninggal dunia su'ul khatimah. Ada orang yang awal kehidupan dia itu amalannya amalan ahli neraka, judi, mabuk, membunuh, berzina dan macam-macam. Tapi di akhir kehidupan dia ternyata Allah berikan dia petunjuk, dia kemudian bertaubat, beramal soleh. Ketika jarak hidup dan mati itu hanya tinggal satu jengkal, dia kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu diperingatkan Nabi nih, artinya apa? Nabi itu udah ingatkan kita di kehidupan dunia ini, hati-hati. Kita yang sudah ibadah niku jangan memandang remeh ahli maksiat niku. Yang ahli maksiat itu jangan berputus asa, karena bisa jadi nanti Allah mengubah kehidupanmu. Itu sebabnya Bapak Ibu, jaga hati kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri disebabkan ibadah itu, sebagaimana halnya tadi Syekh Umar bin Abdul Rahman itu, yang beliau menangis sejadi-jadinya bukan karena kambingnya yang mati, tapi disebabkan karena khawatir dia meninggal dunia seperti kambing itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga. Yang keempat selanjutnya begini. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini orang miskin sebetulnya, tapi luar biasa dekatnya dengan Allah. Ketika dia sakit Bapak Ibu, sakit yang membawa dia kepada kematian itu, sebelum meninggal itu didatangi para sahabat, dijemuklah. Apa yang menjadikan para sahabat itu merasa terheran-heran? Wajahnya Abu Dujana itu terlihat bersih, berseri-seri, padahal dia dalam keadaan sakit yang parah. Ketika ditanyakan kepadanya, wahai Abu Dujana, apa yang kau amalkan di dalam hidupmu sehingga hampir-hampir kau meninggal dunia keadaanmu demikian indah, wajahmu demikian berseri? Apa kata beliau? Saya ini tidak ada amalan-amalan istimewa sebetulnya. Hanya ada satu yang saya pelihara di dalam hati saya. Saya itu tidak pernah benci ketika berjumpa dengan umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap berjumpa dengan umat baginda Nabi itu bawaannya senang terus. Apunten, pripun ibu-ibu, jenengan ketemu sesama muslim senang apa bukan? Senang ya. Nek pas yang ketemu niku duwe utang sama panjenengan senang apa bukan? Belum tentu niku. Abu Dujana nih ngapunten, tidak pernah berpikir macam-macam. Setiap ketemu dengan umatnya baginda Nabi itu tidak pernah ada perasaan benci di dalam hatinya. Jenengan Bapak Ibu sekalian yang mau berangkat haji, jenengan nanti akan ketemu dengan itu umatnya baginda Nabi itu. Ada yang perilakunya nanti menyebabkan jenengan gak enak hati. Misalnya bagaimana? Ya duduk, misalnya ya duduk, ada sedikit ruang antara dua orang yang sedang duduk, terus ada yang datang misalnya badannya gede, minta minggir sedikit. Lah nek jenengan kasih minggir, malah duduk dia jenengannya akan tersingkir. Model begitu itu di Indonesia enggak ada, tapi di sana itu ada. Sehingga kemudian hati-hati bagaimanapun perilakunya, ini umatnya baginda Nabi, umatnya Rasulullah. Jangan sampai hadir perasaan benci di dalam hati kita. Intinya, seandainya kita misalnya setuju dengan perbuatan dia, ya monggo. Tapi kalau misalnya tidak setuju, jangan tinggal mau. Jangan kemudian banyak persoalan ditimbulkan oleh orang lain karena kita menanggapinya dengan tidak benar. Ketemu dengan umatnya baginda Nabi ini, selalulah perasaan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Nah, yang paling akhir ingin saya katakan begini, berbuat baiklah Bapak Ibu sekalian di sana nanti, terutama pada jamaah haji, kepada siapapun berbuat baiklah ya. Kemudian baginda Nabi itu pernah ketika beliau hampir meninggal dunia, tapi sebelumnya sudah diamalkan jauh hari. Bagaimana? Ketika Nabi itu setelah meninggal, itu datang Abu Bakar ke rumahnya Aisyah, tanya, apa sunnah Nabi yang belum saya amalkan?
Apa kata Aisyah? Ada satu, wahai ayahku, Nabi Muhammad itu setiap pagi mesti datang ke pasar Madinah. Di pojok pasar Madinah itu, kata beliau, ada seorang pengemis Yahudi. Dia orangnya buta, tuli, lumpuh, hanya bicara bisa. Setiap pagi Nabi itu datang kepada dia memberi makan yang sudah dikunyah oleh baginda Nabi, lalu dimasukkan ke mulutnya, dia tinggal menelan. Tapi Bapak Ibu tahu tidak panjenengan apa yang dikatakan Yahudi pengemis itu? Kata dia, jangan kau dekat-dekat kepada orang di Madinah ini namanya Muhammad. Dia itu penipu, dia itu tukang sihir, dia itu suka mengajak katanya kepada Tuhan, padahal dia itu cuma tukang sihir, tukang tipu. Setiap orang yang datang kepada dia ucapannya begitu, termasuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Sampai meninggal dunia Nabi itu terus saja berbuat kebaikan. Satu hari datanglah Abu Bakar ini ketika Nabi sudah meninggal. Kata laki-laki Yahudi itu, siapa ini? Saya orang yang biasa datang kepadamu memberi makan. Kata dia, tidak. Yang biasa datang kepada saya itu beberapa hari ini sudah tidak datang. Dia datang, dia tidak memberikan kepada saya apa yang harus saya kunyah, tapi sudah dia gigit terlebih dahulu, dia haluskan, baru kemudian dimasukkan ke mulut saya. Sementara engkau memberikan kepada saya makanan yang harus saya gigit. Tahu dia. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, orang yang biasa memberimu makanan itu adalah Muhammad, yang selalu saja setiap hari kau hina, padahal setiap hari dia itu selalu memberikan kebaikan bagimu. Masya Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk Islam. Tapi ingin saya katakan apa Bapak Ibu? Berbuat baiklah kepada siapapun, bahkan seandainya panjenengan di sana berbuat baik, ada yang kemudian penerimaannya tidak baik, tetaplah berbuat baik. Kalau di dalam hadis itu dikatakan oleh baginda Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah dengan orang-orang siapapun itu. Kasih sayangmu kepada mereka itu akan menjadikan Allah mengasihimu. Sayangilah penduduk bumi ini, niscaya yang ada di langit sana akan menyayangi. Maka jangan pernah kita berbuat baik itu lalu mengharapkan kebaikan dari orang lain, tapi tetaplah istiqamah di dalam kebaikan. Apapun balasannya, serahkan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pengajian hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua pemahaman yang baik, dan kita juga bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Dan khusus untuk siang ini, mari kita doakan Bapak Ibu yang akan menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang mudah dalam setiap urusan panjenengan, mulai dari berangkat dari Indonesia ini sampai nanti di Mekah Madinah, bisa melaksanakan semua hal yang terkait dengan ibadah haji, sehingga kemudian bisa juga sehat walafiat, dan sampai pulang kembali dalam keadaan sehat dan mempergikan haji yang mabrur. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, fi hadzal waqtil mubarak, waqti walimatis safar, narfa'u aydina ilaika mutawassilina bi jahi nabiyikal Mustafa wa bi asrari awliyaika was salihin, an tuyassira li dhuyufika al muqbilin ala baitikal haram jami' umurihim, wa an taftaha lahum abwabal khair wal barakah wal qabul. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan,
pada waktu yang penuh barakah ini, yakni waktu walimah safar ini. Kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah dengan memohon kehadiranmu agar engkau memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang hendak menunaikan ibadah haji ini. Anugerahkan kemudahan bagi para tamumu ini ya Allah untuk menuju rumahmu yang suci dari segala macam hal yang tidak mengenakkan dalam kehidupan mereka. Anugerahkan kepada mereka ya Allah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, dan pintu-pintu penerimaan amal. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim, nas'aluka fi hadzal waqtil mubarak an tuyassira li ikhwanina wa akhawatina al-muqbilin ala baitikal haram safarahum wa tusahhila lahum umurahum wa tahfazhum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminin wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa min fawqihim wa na'udzu bi'azamatika ayyughtalu min tahtihim. Ya Allah, wahai Zat yang maha pembuka segala kebaikan, wahai Zat yang maha mengetahui, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mohon kepadamu pada waktu yang penuh barakah ini agar engkau mudahkan perjalanan saudara-saudara kami ini, laki-laki dan perempuan yang hendak menuju rumahmu yang suci. Engkau permudah segala urusan mereka. Engkau jaga mereka ya Allah dari depan mereka dan dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka, serta dari atas mereka. Dan kami berlindung dengan keagunganmu dari bahaya yang datang dari bawah mereka. Allahumma sahhil lahumus safar wa hawwin alaihimul masyaqqah واحفظهم في الطريق وفي المطار وفي الطائرة وفي مكة والمدينة وفي جميع مناسكهم بحفظك الذي لا ينام ولا يغيب. Ya Allah, mudahkanlah bagi mereka perjalanan, ringankanlah atas mereka segala kesulitan, jagalah mereka di perjalanan, di bandara, di pesawat, di Mekah dan Madinah, serta dalam seluruh rangkaian manasik mereka dengan penjagaanmu yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Allahumma rzuqhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula waj'al wuqufahum bi Arafah wuqufan maqbula wa du'a'ahum masmu'a wa dumu'ahum marhuma wa khutuwatihim fi tawafihim wa sa'ihim maktubatan fi mizani hasanihim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka haji yang mabrur, sa'i yang diterima dengan penuh syukur, dosa yang diampuni, serta amal soleh yang kau terima. Jadikanlah wukuf mereka di Arafah sebagai wukuf yang diterima, doa mereka sebagai doa yang kau dengar, air mata mereka sebagai air mata yang kau rahmati, dan langkah-langkah mereka dalam tawaf dan sa'i tercatat dalam timbangan kebaikan mereka. Allahumma a'inhum ala al-ihrami wat tawafi was sa'i wal wukuf bi Arafah wal mabit bi Muzdalifah wa Mina wa ramyil jimar waj'alhum fi jami'i manasikihim minal khashi'in al-mukhlisin. Ya Allah, tolonglah mereka dalam melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, serta melempar jumrah, dan jadikanlah mereka dalam keseluruhan rangkaian manasik mereka termasuk orang-orang yang khusyuk dan ikhlas. Allahumma sallimhum fi zahabihim wa iyabihim wa ruddahum ila ahlihim wa awta'ihim salimina ghanibin ma'as sihhati wal afiyah wal qabuli wal ridwan. Ya Allah, selamatkanlah mereka dalam keberangkatan dan kepulangan mereka, kembalikanlah mereka kepada keluarga dan tanah air mereka dalam keadaan selamat dan memperoleh keberuntungan disertai kesehatan, keselamatan, diterimanya amal dan keridhaanmu. Allahumma ja'al hajjahum sababan li salahi qulubihim wa nuri arwahihim wa ziyadati imanihim wa barakati a'malihim wanfa' bihimul Islam wal muslimin. Ya Allah, jadikanlah haji mereka sebagai sebab kebaikan hati mereka, cahaya bagi ruh mereka, bertambahnya iman mereka dan keberkahan umur mereka, serta jadikanlah mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Rabbana taqabbal minhum waghfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum wajma'na wa jami'an fi zumrati ibadikas salihin. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami dan dari mereka, ampunilah kami dan mereka, rahmatilah kami dan mereka, dan kumpulkanlah kami semua dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alhum ba'dal haji min ibadikas salihin
wa minat taibin wa minaz zakirin wa mimman tuhyi bihimul masajid wal majalis wa tanfa'u bihimul bilad wal ibad. Ya Allah, jadikanlah mereka setelah menunaikan ibadah haji termasuk hamba-hambamu yang soleh, termasuk orang-orang yang bertaubat, termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir, dan termasuk orang-orang yang dengan mereka engkau memakmurkan masjid-masjid dan majelis-majelis, serta engkau jadikan mereka bermanfaat bagi negeri dan para hambamu ini. Rabbana taqabbal minna wa minhum waghfir lana wa lahum wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqin alaina wakhtim lana wa lahum bihusnil khatimah. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami dan dari mereka, ampunilah kami dan mereka, serta ampunilah kedua orang tua kami, para guru-guru kami, para orang tua, para orang-orang yang memiliki hak atas kami, dan akhirilah kami dan mereka dengan mendapatkan husnul khatimah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.